Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah Paskah kita hari ini. Kepada seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat Paskah. Dan mari kita sebelumnya kita akan memulai dengan menyanyikan satu pujian. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu 2 kali. Dan saya akan memimpin di dalam doa. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mari kita masuk di dalam doa pada siang hari ini, supaya Tuhan memimpin kita, ibadah kita lewat aplikasi Zoom ini dari awal sampai kepada akhirnya. Ibadah Paskah dan perjamuan suci, biarlah Tuhan yang pimpin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun kami beribadah dalam rumah-rumah kami masing-masing, tetapi lewat aplikasi ini Tuhan, kami boleh bertegur sapa, boleh merenungkan firman Allah, boleh merayakan Paskah hari ini. Kiranya tidak mengurangi sukacita kami dan syukur kami atas kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami hari Paskah pada siang hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biar kami dipimpin oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua dan kami yang ada di sini, kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Kami memulainya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, karena walaupun lewat aplikasi Zoom ini, kita masih bisa merayakan Paskah bersama. Yaitu kita akan merayakan Paskah yang disertai dengan perjamuan suci untuk kita. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita semua. Hari ini firman Allah akan mengingatkan kepada kita betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah sangat memperhatikan hidup manusia, sehingga manusia bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Bapak Ibu, bukan hanya kita yang ibadah di rumah-rumah, tetapi seluruh anak-anak Tuhan juga mereka bersukacita dan bersyukur dalam ibadah di rumah-rumah masing-masing. Kalau hari-hari ini orang masih digemparkan dengan COVID-19, orang menjadi panik, orang menjadi bingung Bapak Ibu. Sampai hari ini COVID-19 masih booming. Bahkan ada orang yang membuat lagu, tetapi juga ada orang yang sangat panik dengan keadaan ini. Dengan berita-berita yang kita dengar lewat media, lewat televisi, COVID-19 masih menjadi pembahasan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Orang tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak, istri, suami, orang-orang yang dicintai Bapak Ibu. Sehingga COVID ini menjadi satu
perhatian dunia yang begitu luar biasa. COVID ini menjadi pandangan seluruh masyarakat dunia, menjadi sesuatu yang serius dan penting untuk dibicarakan dan diatasi tentunya Bapak Ibu. Tidak sedikit orang tiba-tiba menjadi kehilangan anggota keluarganya. Tiba-tiba menjadi yatim piatu karena virus ini. Akan tetapi, sebagai kita anak-anak Tuhan, virus ini memang mematikan, yaitu memisahkan tubuh kita dengan raga kita. Yang lepas dari perhatian dan pemandangan dari banyak orang, atau mungkin orang justru tidak suka membicarakan virus yang baru. Mungkin kita tidak pernah berpikir ada virus yang begitu mematikan, virus yang membuat kematian, virus yang selalu mengikuti kehidupan manusia, virus yang sebenarnya harus mendapat perhatian yang sangat serius dalam hidup kita. Ada satu virus yang mungkin justru orang tidak memperhatikan, padahal virus ini sangat berbahaya untuk semua manusia, baik Bapak Ibu, anak-anak, pemuda, orang dewasa, baik pejabat, baik rakyat jelata, seluruh manusia mungkin tidak begitu memperhatikan atau memperdulikan virus yang begitu mematikan hidup manusia. Bukan hanya memisahkan tubuh dan jiwa, tetapi virus ini akan membunuh manusia, yaitu memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Virus ini akan membunuh manusia, sehingga manusia terpisah dari Allah selamanya. Manusia akan mengalami mati kekal untuk selama-lamanya. Dan virus ini sangat berbahaya, yang ada mengikuti seluruh umat manusia setiap hari. Kalau COVID-19 hanya ada pada tahun ini di Indonesia melanda menjadi wabah yang luar biasa seperti ini. Tapi saya mau menyampaikan ada virus yang begitu berbahaya bagi semua orang yang harus kita beri perhatian lebih daripada virus corona ini, Bapak Ibu. Mungkin orang tidak suka memperhatikan ini. Apa nama virus itu, Bapak Ibu? Kalau virus 19 mungkin ditemukan oleh seorang ahli, namanya virus COVID-19, gambarnya seperti matahari berbintil-bintil. Tapi virus yang baru, virus yang sebetulnya sudah ada, yang selalu mengikuti manusia, yang siap membunuh manusia, mati kekal untuk selama-lamanya. Saya beri nama virus baru ini adalah Dovid 2020 atau Dovid 20. Apa kepanjangan Dovid 2020 Bapak Ibu? Yaitu dosa virus Bapak Ibu. Virus dosa. Dosa virus diase. Wabah virus dosa. Maka saya singkat dengan Dovid 20. Karena tidak ditemukan seorang ahli. Kalau corona ditemukan oleh seorang ahli, tapi COVID ini ditemukan seorang ahli, Dovid ini Bapak Ibu, sebetulnya kita bisa menemukan semuanya. Saya beri nama Dovid 19, wabah virus 2020. Harus kita beri perhatian lebih daripada virus corona 19 ini. Mengapa? Kalau virus corona bisa segera ditemukan vaksinnya atau obatnya, tapi virus dosa ini tidak menerima perhatian yang seperti virus corona. Ini kan aneh ya Bapak Ibu. Ini berbanding terbalik. Justru virus yang bukan hanya memisahkan tubuh dan jiwa, mendapat perhatian yang begitu booming di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan
virus wabah, virus dosa yang melanda seluruh umat manusia, di mana manusia tidak dapat menemukan vaksinnya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Melalui virus dosa ini manusia tidak bisa berusaha mengobati atau menemukan obatnya sendiri. Sehingga manusia akan hidup di dalam kegelapan dan akan menuju kepada kematian yang kekal, terpisah dari Allah. Bukan hanya terpisah dengan tubuh, terpisah dengan keluarga, terpisah dengan prestasi, terpisah dengan kebanggaan kita, terpisah dengan orang yang kita cintai. Virus dosa ini membuat kita terpisah dari Allah, terpisah dari segala-galanya, dan sesungguhnya manusia sudah terjangkit virus ini, sehingga keadaan manusia sesungguhnya sangat memprihatinkan. Keadaan manusia sangat membutuhkan pertolongan. Keadaan manusia sudah mau mencapai kepada Bapak Ibu puncaknya. Di mana kita mencari pertolongan? Di mana kita berobat? Siapa yang menyediakan vaksinnya? Ini kan kalau virus corona mendapat perhatian yang begitu serius, sampai dari anak bayi sampai orang dewasa membicarakan ini. Tapi tahukah kita, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua, sesungguhnya di dekat kita ada virus yang begitu menular dan mematikan, yang akan membawa kita kepada kematian kekal, yaitu wabah virus dosa yang sudah melanda seluruh dunia, seluruh lapisan kehidupan, seluruh hidup manusia. Virus ini harus mendapat perhatian. Di mana? Manusia tidak bisa menemukan obatnya. Manusia tidak bisa menolong dirinya untuk menghindari virus ini, untuk terbebas daripada kematian yang disebabkan oleh virus dosa ini, Bapak Ibu, atau COVID-20 ini. Mari, siapa yang akan menolong dirinya? Kita akan membaca dua ayat firman Allah pada pagi hari ini dalam kitab perayaan Paskah ini, puncak penderitaan daripada kematian daripada Tuhan Yesus ini. Tiada lain adalah untuk mengatasi COVID yang sudah melanda seluruh bumi. Kalau COVID-19 ini ada, daerah tertentu, negara tertentu masih terbebas karena rumahnya di bawah tanah, tidak kena COVID-19. Tetapi COVID-20 bisa melanda siapapun umat manusia, apapun status sosialnya. Dan manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Lewat firman Allah yang akan kita renungkan ini, kiranya membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka Bapak Ibu wawasan kita. Dari mana dan bagaimana kita bisa terhindar dari kematian yang disebabkan oleh COVID-20 ini, virus wabah, virus dosa ini. Dari mana? Kita akan membaca. Saya akan membacakan firman Allah untuk kita semua, Bapak Ibu, yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Disambung dengan Efesus pasal 1, Bapak Ibu. Efesus pasal 1. Kalau ini ayat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dalam Efesus pasalnya yang ke-1 saya baca untuk kita. Efesus 1 ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Sebab di dalam
dia di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulang, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya yang sudah tertumpah di atas kayu salib, Bapak Ibu, kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia Allah. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh pengorbanannya di atas kayu salib, dia datang karena dia mengerti manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Manusia dalam keadaan yang memprihatinkan. Manusia dalam keadaan menuju kepada kematian kekal. Dan manusia tidak dapat menolong dirinya. Oleh sebab itu, oleh kasih karunia kemurahannya, dia rela mati di atas kayu salib. Bagi saya dan bagi saudara. Menebus dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Kalau COVID-19 ada vaksinnya. COVID 20. Hanya Yesus yang bisa mengobati dosa ini. Bagaimana caranya? Sayang tidak banyak orang yang mengerti. Tidak banyak orang yang peduli atau bahkan tidak mau tahu. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini saya dan saudara diingatkan. Virus dosa harus mendapat perhatian yang serius dalam hidup kita. Karena jika tidak mau, kita akan dibawa kepada kematian kekal yang memisahkan tubuh dan jiwa dan memisahkan kita dengan Allah, dan kita akan mati kekal, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam neraka, di dalam kesengsaraan yang abadi jika kita tidak serius memperhatikan hal ini. Melalui perayaan Paskah ini kita diingatkan, saya diingatkan, Bapak Ibu diingatkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita percaya sungguh kepadanya? Sudahkah kita menerima dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap roh? Kita tahu bahwa dia mengasihi dia saat kita datang kepadanya. Tuhan, saya mau datang, mengampuni kami, dosa kami. Maka firman Allah berkata, walaupun dosamu seperti germisi, akan diubah menjadi putih seperti bulu domba. Sehingga kita, Bapak Ibu, terhindar daripada maut atau kematian kekal yang akan melanda setiap manusia yang kena virus dosa ini, kena wabah virus dosa ini. Mari Bapak Ibu, bagaimana caranya kita terbebas dari virus ini sehingga kematian pengorbanannya di atas kayu salib tidak sia-sia. Dia menderita, dia mati, dia menumpahkan darahnya, menggenapi firman Allah dan kita para nabi, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat kita mau datang berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Itulah tujuan kematiannya bagi kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh pengorbanannya kita beroleh keselamatan. Semua pada akhirnya, Bapak Ibu, orang harus menghadapi virus dosa ini, akan menghadapi kematian kekal. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, maka dia akan memeluk kita, dia akan mengampuni kita, dia akan mengasihi kita. Mari kita berserah kepada dia, maka dia akan, Bapak Ibu, mengampuni sebesar apapun dosa kita. Karena dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dan dia buktikan, kita tidak perlu bukti lagi. Buktinya adalah dia rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dan seluruh jemaat Bethesda Solo Baru, kita semua pada hari ini dibawa kepada satu perenungan. Paskah adalah kelepasan daripada dosa.
lewat perjamuan suci yang akan kita adakan pada hari ini. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa Dia menyucikan dosa-dosa kita oleh kuasa daripada darahnya. Dikatakan Dia mati sekali untuk dosa-dosa kita. Untuk siapa saja. Kata siapa saja adalah untuk semua orang yang mau datang kepadanya. Pada hari ini, lewat jemaat agung ini, mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan, dengan permohonan pengampunan, dengan disucikan oleh Tuhan, dengan kita mengangkat cawan dan mengangkat roti, kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan menjadi keselamatan bagi kita. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua, sehingga kita dihindarkan dari virus yang mematikan, virus yang berbahaya, yaitu COVID-20, wabah virus dosa yang melanda seluruh umat manusia. Oleh kuasa darahnya kita dibebaskan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita ragu-ragu, hampiri Dia, datang pada Dia pada saat ini juga. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama memegang roti di tangan kanan saudara. Mari Berta, Theo, ya. Peganglah Bapak Ibu roti di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan firman Allah di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu mengikuti pembacaan saya dan mengikuti arahan perjamuan kudus pada siang hari ini. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saya baca firman Allah untuk kita, ayat pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terimalah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Selanjutnya, pegang cawan di kanan saudara, angkat lebih tinggi dari atas kepala saudara. Saya bacakan ayatnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terimalah darahnya untuk pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Kami datang bersama umat-Mu Tuhan, merendahkan diri kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Walaupun merah seperti kamisi, Engkau mengubahkan menjadi putih seperti bulu domba ya Tuhan. Terima kasih kiranya pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi biarlah kami tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, sehingga kami hidup dibimbing di dalam pimpinan firman Allah dan Roh Kudus.
Terima kasih Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan kami percaya Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu yang luar biasa. Lewat perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang dalam persoalan masalah Tuhan lepaskan. Bahkan bangsa kami Indonesia lepaskan dari virus corona, bahkan virus dosa ya Tuhan, sehingga kami semua berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kami dihindarkan dari wabah virus dosa yang mematikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang indah, yang besar bagi kami. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kiranya terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah dan mengalir dalam hidup kita sekalian, bangsa ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah-rumah Saudara sekalian. Selamat Hari Paskah. Selamat, Tuhan memberkati. Kita semakin bersyukur buat segala pengorbanannya di atas kayu salib bagi diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sudah, Li.